Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami berikan informasi-informasi baru seputar kasus-kasus viral yang terjadi di Indonesia ini, dan terutama adalah kasusnya Agus versus Teh Novi. Dan di video kali ini kita akan melihat sebuah reaksi yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya Deddy Corbuzier dibikin pusing dan stres setelah mengundang Farhad Abbas tampil di podcastnya. Seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Jadi Denny Sumargo harus dipenjara? Sebenarnya enggak. Penjara itu alternatif terakhir. Harus dapat pelajaran aja. Pelajaran tuh apa? Kalau bukan penjara tuh apa? Iya. Ya, kalau tujuan dia menghampiri ke rumah saya itu kan hanya untuk sanksi sosial buat saya. Seolah-olah dia berani, dia hebat. Kita pengecut kan kira-kira seperti itu. Terus? Padahal kalau cara pandang saya kan memuliakan orang kan kita lebih mulia. Kalau pandang dia kan dia mulai. Ketika dia dimuliakan, ya dia anggap dia hebat dan orang kecil. Jadi simple, dia membesarkan orang, dia semakin besar, dia mengecilkan orang, dia semakin kecil. Nah, sehingga saya awalnya berpikir oh seperti biasa gitu, tapi saya nggak nyangka dia makin kita rendah dia makin berani dan ujungnya keluar. Bukan, maksudnya gini bro, kan dia udah nyamperin ke rumah nih. Iya. Kenapa nggak terus selesai di situ gitu? Ya harusnya selesai di situ. Tapi perang besoknya berbeda gitu. Bahkan minta tolong supaya saya mundur jadi pengacara Agus. Pokoknya jelek-jelekin kita, terbalik gitu. Bahkan kompak dengan Novi, kemudian podcast, menyerahkan bantuan dan lain sebagainya. Ujungnya sih ngolok-olok deh. Nah, bukannya pada saat ada di rumah lo itu terus lu bilang, tapi gua kalau nggak salah gua dengar lu bilang, tapi saya boleh dong menggunakan hukum. Lu bilang itu juga, gitu. Iya. Jadi gini. Orang ini lain di mulut lain di hati. Saya nggak melihat di rumah itu selesai. Oh, lu nggak lihat itu selesai? Karena ketika dia nanya apa itu hajar, saya bilang hukum jaminan rakyat. Dia langsung berdiri, ditahan untuk salaman nggak mau. Tapi hajar apa? Hajar kan saya ketua SM Hajar, hukum jaminan rakyat. Lu tuh ketua SM Hajar. Ya, hukum jaminan rakyat. Ya memang kalau SM Hajar, itu kan hajar kan. Kalau pukul? Pukul itu pembela kaum lemah, PKL, bagi singkat pukul. Wah, memang pandai minta kata-kata dia ya. Padahal udah jelas kita ini orang Makassar bos. Kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Ada burungmu. Cabut pedangmu. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Kasih. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani. Nah itu intonasinya itu hajar. Siapa? Saya nggak takut. Nggak ada istilah kamu yang kata membuat itu. ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Telepon lagi. Ya, dia bilang ya Bang Farhad, ya kita lihat. Dan jujur aja, Den itu pro saya. Bahwa dia curiga sama Novi. Dari mana dia dengan gaya hidup begini gini. Curiga sama Novi? Bukan Den yang ngomong gitu. Benar. Oh ya? Nah, dan makanya ada dia katakan teman saya, Tanya dulu dong sama dia. ada kalimat, Novi, lu bagaimana cara mengambil donasi ya 3 hari bang, 3 hari setelah 3 hari lewat itu kita tutup, sisanya kalau masuk itu buat operasional ODGJ ya. Di situ kaget Denny. Nah, Denny bilang sama saya, lu pakai itu, gue bantu lo, dia katanya. Berarti lu udah satu grup sama Denny? Harusnya. Nah, harusnya Denny ini nyambung dengan saya gitu. Artinya Denny ini berpihak sama Agus. Terus kenapa podcast nggak jadi kalau emang udah? Kayaknya Denny ini marah karena aku ada sempat ceplosan bahwa Denny itu mendukung aku. Mungkin dia dikomplain atau makanya saya bilang Den, kamu harus sayang Agus, jangan sayang Novi. Kalau sayang Novi ini ya jadi begini jadinya. Jadi kesannya kita yang berantem. Nah di situ saya melihat loh nggak nyaman gitu. Nah, begitu pulang dia udah emosi. Beberapa foto saya dia tulis tai dan dia akui kan. Nah belakangan dia ngaku bahwa oh terserah kamu menafsirkan apa itu tai. Jadi itu udah sombong. Awalnya kan mengatakan tai itu adalah hebat. Sekarang udah berubah gitu. Saya bikin podcast sama pejabat-pejabat banyak. Saya bikin podcast sama aktor terkenal, artis terkenal, semuanya ada yang kayak begini. Saya Bugis Makassar. Dari mana kita diadu sama si Denny? Pikir pakai logika. Dari mana? Jangan kita mau dari domba. Si Denny itu orang Makassar. Begini saja, selesaikan saja di atas ring. Kalau laki-laki itu selesaikan di atas ring. Biar kita lihat siapa yang jago. Jadi orang Makassar jangan mau diadu domba. Nah memang orang Makassar itu badinya di depan bukan di belakang. Bukan orang Makassar kalau badinya di belakang. Karena Denny orang Cina Makassar. Daripada bicara uang, Agus itu kalau dikasih pilihan harus mendapatkan keadilan dulu. Semoga diberikan keadilan. Bohong.
mendamaikan Agus, tiba-tiba saya nggak mau, kan tidak ada. Cuman saya nggak melihat ada upaya-upaya itu gitu. Nah, dan sampai saat ini saya melihat apa sih peran daripada Novi itu nggak ada, hanya ngumpulin uang yang diambil. Buktinya dia semua dari grup kita semua, dari Krisna. Berarti menurut lu Novi, tunggu. Berarti menurut lu Novi penipu? Nggak penipu, tapi dia menggiring orang, membuli uangnya dia, tapi Agus menderita. Yang repot aku. Tiap hari aku urus ke rumah sakit segala macam gitu. Padahal dia punya yayasan. Agus, lu tuh sekarang udah pengacaranya Agus nih? Saya pengacaranya Agus, pengacara keluarganya Agus. Oke. Berarti lu harusnya berseberangan sama Novi. Ini harus kan Novi urus itu Agus semua. Sekarang dia nggak ngurus. Yang ada hanya surat menyurat. Kita mau urus, nggak diurus. Membiarkan dibully. Kenapa nggak yang lu tuntut Novi-nya? Udah laporkan pencemaran, kemudian pemerasan. Pencemarannya di mana? Iya, pencemaran di mana? Dari awal yang memulai, hey guys, ternyata uangnya dibagi-bagi buat warisan, itu sehingga dibully kan dari dia. Itu nggak benar menurut? Tidak benar. Harusnya bisa tutupin aib. Kan dia hanya gara-gara emosi sama istrinya Agus. Kemudian istrinya Agus tidak terima kasih, mulai minta minutasinya mana. Kalau gitu intinya Novi penipu dong menurut lu? Kita kena pasal memeras karena ada ancaman kepada Agus apabila tidak. Novi pemeras? Ya, memeras. Apabila tidak menakut-nakuti akan dilaporkan di dinas sosial. Nah, dinas sosial kemudian akan dipiralkan. Ketakutanlah Agus, kan Agus ini kan orang yang lagi dalam musibah. Kalau ada salah sedikit dia menafsirkan uang berapa sih, 1,4 miliar, ya nggak sampai ya, udah diambil 1,3 miliar, kan tinggal sedikit. Harusnya cegah, hey guys, uangnya itu semua ada di Novi loh. Agus itu masih baik, Agus belum menggunakan masalahnya. Ini kan tidak dibiarkan. Orang-orang yang membenci Agus itu pada semua tahu bahwa Agus sudah menghabiskan uang itu, padahal uang di Novi. Nah sekarang dia jadi podcast kemana-mana, seolah-olah dia dilaporin, padahal uang di dia. Waktu itu Denny Sumargo membuat podcast, memasang iklan, simbanglah seikhlasnya, kan seikhlasnya donasi. Itu uang sudah menjadi haknya Agus. Ada tuh iklan ada. Yang apa sih yang super thanks gitu? Enggak juga. Yang mana? Yang maksudnya ada link gitu? Enggak. Oke. Jadi saya tadi mengutipnya di sini guys. Katanya dia pusing ya. Dia repot sendiri katanya ngurus Agus. Nah, yang meminta jadi pengacaranya Agus siapa? Dia sendiri kan, bukannya Agus kan. Lalu yang repot sana sini dia malah ngeluh gitu ya. Jadi dia ini ikhlas atau gimana ini bantu Agus ya, karena katanya dia kan gratis gitu, dan disitu dimulai darinya dianya aja gitu ya, sebab para pendonasi saat ini telah menyatakan tidak ikhlas uangnya dimakan Agus. Nah lo ya kan. Nah jadi kesimpulannya bukan, jangan dianggap netizen ini bodoh begitu ya dengan permainan kata-katanya di setiap tampil di media begitu ya. Jangan dikira netizen ini bodoh begitu ya. Netizen itu menilai apa yang disampaikannya, lalu apa yang disampaikannya kemarin di tempat yang berbeda itu banyak yang nggak sama gitu ya. Jadi ya begitulah, tidak sendiri lah guys ya, orang ini seperti apakah dia. Nah jadi itu dia reaksi kita hari ini guys. Terima kasih banyak ingin nonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.